manusia hebat. Izinkan saya mengawali video ini dengan menceritakan sebuah kisah inspiratif tentang seorang anak imigran yang suatu saat menjadi seorang pemain besar di Perancis. Tidak ada yang luar biasa darinya, sama seperti anak kecil pada umumnya. Dia hanya seorang anak imigran yang nakal waktu itu. Sejak usia baru 5 tahun, dia sungguh sangat menggemari sepak bola yang selalu disiarkan melalui televisi. Setiap selesai melihat aksi dari pemain sepak bola itu, dia langsung mempraktekkan aksi tersebut di dalam rumahnya. Benda apapun yang biasa dia tendang, yang membuat orang tuanya kewalahan menghadapinya. Ayahnya Ismail, ibunya bernama Malika, sangat kewalahan dengan perilaku anaknya yang demikian. Saking jengkelnya, sang ayah akhirnya memaksakan diri untuk membeli satu buah bola, berharap bahwa nanti anaknya tidak lagi menendang-nendang benda-benda milik keluarga mereka. Alasannya sederhana, agar dia berhenti menendang perabotan rumahnya. Namun apa yang terjadi? Anak itu malah semakin menjadi. Waktu yang ada dia habiskan untuk menendang bola, mencoba memasukkannya ke dalam tong sampah, melewatkannya melalui jendela, dan terus-menerus bermain sepak bola di sekitar gang kumuhnya. Bahkan mempraktekkan juggling layaknya seorang pemain bola profesional. Suatu saat dia pernah ngomong sama ayahnya bahwa saya ingin menjadi seorang pemain sepak bola dan mewakili negaranya, Perancis waktu itu. Tapi ayahnya menganggapnya mustahil. Dia seorang imigran Aljazair, di mana waktu itu seorang imigran Aljazair menjadi warga kelas 2 di negaranya. Hingga akhirnya sebuah kejadian membuat tekadnya semakin kuat. Saat itu dia diejek oleh temannya sebagai seorang imigran gelap, miskin, kotor. Tapi justru ejekannya itu menjadikannya sebagai sebuah kekuatan. Komitmennya semakin kuat dan dia terus berlatih dan berlatih. Titik terang karirnya mulai tampak ketika dia berusia 14 tahun. Anak imigran itu terlihat oleh seorang pencari bakat bernama Jean Farod. Ini namanya Jean Farod atau apa. Kemudian dia ditawari tempat di Akademi AS Cannes. Awalnya ia hanya mendapatkan kesempatan bertahan di Cannes selama 4 pekan. Tetapi karena bakatnya bagus, membuat dia mampu mengamankan kontrak pertamanya sampai 4 musim. Kemudian dia masuk ke level profesional pada tahun 1991 di usia 17 tahun. Gol perdananya 8 Februari 1991 membuatnya mendapatkan hadiah mobil dari presiden klub. Dia kemudian berhasil mengantarkan Cannes masuk kompetisi Piala UEFA di akhir musim 91-92. Di musim 92-93, dia ditransfer ke Girondins de Bordeaux dan mengantar klub tersebut menjuarai Piala Intertoto musim 95, serta menjadi runner-up Piala UEFA musim 95-96. Pelatih Blackburn Rovers, Ray Harford waktu itu, sempat menawarkan kontrak kepadanya. Namun dia menolak tawaran dari klub Inggris tersebut. Tahun 2001, Zizou, panggilan akrabnya, ditransfer dari klub Italia Juventus FC ke Real Madrid dengan kontrak selama 4 tahun. Biaya transfernya waktu itu fantastis, 66 juta euro. Membuat ia menjadi pemain sepak bola dengan nilai transfer termahal di dunia. Ia mencetak gol kemenangan 2-1 melawan klub Jerman Bayer Leverkusen pada 2001-2002 di final Champions League waktu itu. Dia sempat memutuskan untuk pensiun dari sepak bola setelah Piala Eropa 2004 berakhir. Namun saat Prancis mengalami kesulitan untuk lolos ke Piala Dunia 2006, dia mengumumkan pada Agustus 2005 bahwa dia akan kembali bermain di tim nasional. Prancis pun lolos, tetapi Zidane yang baru melalui musim yang dipenuhi cedera di Madrid memutuskan bahwa ia akan mundur setelah Piala Dunia tersebut berakhir. 7 Mei 2006, Zizou memainkan pertandingan terakhir untuk Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu. Pemain Real Madrid memakai kaos khusus bertuliskan Zidane 2001, 2006
yang menandakan bahwa itu adalah sebuah sambutan hangat dari pendukung sepanjang pertandingan. Pada akhir pertandingan, pendukung Real Madrid mengucapkan selamat jalan untuk Zizou dengan memberi ia tepuk tangan panjang yang membuatnya menangis, menetekkan air mata. Teman-teman sekalian, dari kisah itu apa yang bisa kita pelajari? Apakah semua itu adalah sebuah kebetulan? Apakah semua yang dilewati oleh Zidane adalah sebuah keberuntungan? Atau sebuah proses yang dia lewati? Tentu saja kalau kita baca dari kisah di atas, kita bisa melihat bahwa apa yang dilewati oleh Zinedine Zidane, semuanya adalah sebuah proses, bukan sebuah keberuntungan. Apalagi sebuah kebetulan. Semuanya disengaja. Sebuah proses yang panjang, berliku, dan sebetulnya setiap orang pasti mampu melewati hal tersebut. Dan siapapun yang mampu melewati sebuah proses perjalanan panjang yang berliku itu, maka sebetulnya dia bisa terlahir menjadi seorang pemenang. Kita melihat bahwa Zidane melihat kondisi sulit sebagai kekuatan. Dia memanfaatkan kemampuan untuk menambah keahliannya. Dia mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia punya kehendak, dia punya mimpi, dia memilihnya, dan dia kemudian melakukannya. Nah, kita lihat bahwa kehendak itu menjadi motivasi yang memberikan energi terbesar untuk menggerakkan seluruh potensi dirinya. Bagaimana jika dia tidak punya kehendak? Bagaimana jika dia tidak punya keinginan? Bagaimana kalau dia tidak punya niat? Tentu saja semua potensi yang diberikan Allah kepada dirinya tidak akan keluar. Tidak ada energi untuk mengeluarkannya. Tidak ada motivasi untuk menjadikan diri kita bergerak menembus apa yang kita impikan. Kita pahami bahwa kehidupan selalu berubah dan akan selalu mengalami perubahan. Dari kecil menjadi besar, dari kanak-kanak menjadi dewasa, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak memiliki sesuatu menjadi berkelimpahan. Dari kosong menjadi isi, dari tidak berilmu menjadi ulama, dari dulu menjadi sekarang. Tidak ada ciptaan Allah yang abadi, kecuali perubahan itu. Ya, tidak ada yang berubah, semuanya bergerak, dan itulah perubahan. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa yang akan datang. Dari sel sperma yang dipancarkan, yang nilainya sangat hina, kemudian membuahi sel telur, membelah menjadi multisel, membentuk organ tubuh, kemudian semakin sempurna, terlahirlah kita ke dunia ini. Jadilah sejabang bayi yang menyimpan harapan besar bagi orang tua, bagi lingkungan, bahkan bagi agamanya. Dari masa kanak-kanak, dari masa yang serba tidak bisa, kemudian menjadi bisa apa-apa. Dari yang hanya bisa tengkurap, kemudian duduk, kemudian secara mandiri merangkak, berjalan, berbicara, hingga akhirnya bisa menopang tubuh secara mandiri tanpa meminta bantuan dari siapapun. Mulai kita bersekolah, mulai dari playgroup, lanjut taman kanak-kanak, kemudian masuk sekolah dasar, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Kita mulai belajar menghidupi diri sendiri dengan bekerja, memiliki pasangan hidup. Sebagai tanda kita mampu menghidupi orang lain, mulai dari pasangan kita, kemudian memiliki keturunan, hingga akhirnya kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada lingkungan kita. Mungkin di level RT, di level RW, hingga puncaknya menjadi orang berpengaruh bahkan di dunia. Bahkan pengaruh itu tidak hanya ketika dia hidup, bahkan pengaruh itu hingga akhirnya dia meninggal dan ratusan tahun setelahnya. Saudaraku, teman-teman sekalian, suatu saat kita juga akan semakin renta. Kita kembali tidak mampu menopang tubuh sendiri, kembali membutuhkan orang lain, dari yang berdaya menjadi tidak berdaya, dari yang mandiri menjadi orang yang kembali bergantung kepada orang lain. Hingga akhirnya penyakit, datang masa tua, menggerogoti, yang suatu saat nanti ajal pun menjemput. Tidak ada yang bisa mempercepatnya, tidak ada yang membuatnya datang terlambat. Semuanya terjadi begitu alamiah. Episode hidup telah bergulir, berputar hingga saatnya peran kita tergantikan oleh orang lain. Ketika prestasi kita mulai tersaingi dengan peran yang lain.
ketika produktivitas kita terkalahkan dengan orang lain, ketika sinar kita terkalahkan dengan sinar kehidupan orang lain, hingga pada akhirnya ajal menjemput, kita meninggalkan jejak kehidupan di masa lalu. Itulah perubahan. Sebuah episode yang selalu dilewati oleh semua orang, tidak terkecuali diri kita. Pertanyaannya adalah, jika perubahan itu adalah sebuah kepastian, dan kehidupan itu adalah diakhiri dengan kematian, maka pertanyaan besar bagi kita adalah, kehidupan seperti apa yang ingin kita harapkan? Kehidupan seperti apa yang kita idamkan? Apakah kita ingin dikenang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah yang dikatakan orang tentang diri kita 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 1 abad setelah batu nisan kita berdiri? Prestasi apa yang kita idamkan dalam kehidupan kita? Maka penting bagi kita menentukan takdir kita sekarang juga. Kabar baiknya adalah, jika Zizou bisa, kita pun bisa. Jika mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan, kita pun bisa. Yes, kita punya potensi yang sama seperti yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Ingat dengan kejadian-kejadian 10 atau 15 tahun yang lalu, ketika krisis ekonomi menyeret Indonesia dalam kondisi krisis yang sangat menakutkan, ketika ratusan ribu mahasiswa tumpah ruah ke jalanan, ketika menyerukan turunnya Soeharto dari tampuk kekuasaan, apakah kita mengingat lagu-lagu era 90-an hingga tahun 2000-an? Ingatkah diri kita ketika Irak yang dipimpin Saddam Hussein menyerang Kuwait dan terjadi perang Teluk yang kedua? Di manakah kita pada saat itu? Seperti apakah diri kita saat itu? Apakah harapan-harapan kita 10, 15, 20 tahun yang akan datang setelah kejadian itu? Apa yang kita impikan? Pertanyaan berikutnya, apakah saat ini kita berada di suatu kondisi yang kita inginkan pada waktu itu? Bukankah kejadian itu berlalu dengan cepat tanpa kita sadari, seolah-olah peristiwa itu baru terjadi beberapa tahun yang lalu? Pertanyaan yang paling penting yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah, bagaimana aku akan menjalani kehidupanku 10 tahun mendatang? Apa yang akan saya lakukan saat ini untuk menciptakan masa depan saya? Apakah komitmen saya? Apa yang saya lakukan mulai saat ini? Kita sadari sepenuhnya bahwa hari ini dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan di masa lalu. Detik ini dipengaruhi oleh detik-detik kita di masa lalu. Tahun ini dipengaruhi oleh tahun-tahun kita, perjuangan kita di 1 tahun ke belakang. Apa yang terjadi 10 tahun yang lalu berpengaruh kepada siapa kita saat ini. Pendek kata, saat ini dipengaruhi oleh masa lalu kita. Kita menyadari itu. Maka, teman-teman sekalian, apa yang mempengaruhi masa depan kita? Yang mempengaruhi masa depan kita adalah tindakan-tindakan kita, pikiran-pikiran kita, keputusan-keputusan kita saat ini. Maka pertanyaannya bagi kita adalah, apa keputusan kita saat ini dan takdir apa yang kita inginkan? Ingat, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum hingga dia sendiri mengubah apa yang ada pada dirinya. Percayalah saudaraku, keputusan kita saat ini untuk kehidupan kita di masa yang akan datang akan membentuk takdir kita di masa yang akan datang. Keputusan tersebut menjadikan apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita lakukan saat ini akan berpengaruh di masa yang akan datang. Maka penting bagi diri kita memutuskan apa yang kita inginkan 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Kita ingin dipandang seperti apa 100 tahun yang akan datang. Karya apa yang ingin kita bangun hingga 1 abad, 2 abad yang akan datang. Apa yang orang katakan tentang kita setelah kematian kita. Dan kehidupan setelah kematian seperti apa yang kita inginkan. Semuanya dimulai bukan dari masa lalu kita, tetapi dimulai dari apa yang kita lakukan saat ini dan keputusan penting apa yang akan kita lakukan sejak saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.